Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak. Sebelum kuliah kita mulai, mari kita berdoa bersama. Semoga kuliah apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita dan orang yang di sekitar kita. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Oke, saya ingatkan kembali. Silakan untuk absen dan isi link yang ada di dalam chat hingga maksimal pukul 16. Oke, slide saya terlihat. Sudah, Bapak. Oke, hari ini kita akan pelajari dua materi, yaitu ada materi asosiasi dan ada materi korelasi. Ini sama-sama mencari hubungan di dalam penelitian atau artikel ilmiah. Biasanya kita bisa memakai dengan menggunakan hipotesa mencari hubungan terkait dengan dua variabel yang ada. Yang membedakan nanti bisa kalian cek perbedaan di antara keduanya di dalam asosiasi maupun di dalam korelasi. Tapi pada prinsipnya di dalam asosiasi ini kita akan mencari hubungan, di dalam korelasi pun juga sama mencari hubungan. Tapi nanti kita bahas perbedaan di antara kedua uji tersebut. Oke, untuk materi yang pertama yaitu asosiasi. Ini adalah yang uji analisa yang biasa dipakai di dalam mencari hubungan dalam bentuk tabel korespondensi. Nah ini, oke, uji Chi biasa disebut dengan Chi kuadrat atau uji Chi square. Di sini adalah salah satu uji komparatif, ingin membandingkan dalam bentuk non parametris, sehingga kalau kita bicara non parametris berarti kita bisa bicara terkait dengan data yang berbentuk nominal yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala atau data kedua variabel tersebut adalah berbentuk nominal. Artinya ketika kita mau membandingkan dua variabel yang berbentuk data nominal, kita bisa menggunakan. Oke, kita lanjut.
Oke. Ya. Ini adalah contoh di dalam pengujian uji KAI di mana kita ingin mencari hubungan apakah ada hubungan antara tingkat IQ anak dengan status gizi anak. Nah, ini seperti halnya ketika kalian nanti membaca penelitian seseorang di mana di situ mempunyai judul hubungan, biasanya di nantinya dia akan membandingkan apakah ada hubungan antara sesuatu dengan sesuatu. Sehingga di sini biasanya misalkan apakah ada hubungan antara status gizi terhadap tingkat IQ, apakah ada hubungan antara jenis kelamin terhadap kepatuhan minum obat misalkan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan di dalam proses penelitian dengan menggunakan uji analisa chi-square. Oke, nah ini adalah contohnya kita ingin membahas terkait dengan mencari hubungan apakah ada hubungan antara status gizi anak dengan tingkat IQ. Di sini ada beberapa data di mana total datanya ada 800 anak ya. Ada 800 anak totalnya dan di mana terbagi dengan tingkat IQ di bawah 120 dengan status gizi baik itu ada 210 anak dan dengan tingkat IQ 120 dengan status gizi baik itu 340 dan ada yang lebih besar dari 120 dengan status gizi baik itu ada 150 dan ada lagi yang dengan tingkat IQ kurang dari 120 tapi dengan status gizi kurang itu ada 50 sama dengan 120 ada 35 dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk tabel korespondensi yang bisa kita lakukan di dalam uji yang namanya uji KAI. Sehingga ketika kita melakukan uji KAI, kita harus membuat yang namanya tabel korespondensi terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja Mas ke apa namanya ke SPSS. Sambil dipersiapkan untuk SPSS-nya. Oke, sambil nunggu silahkan mengingatkan kembali yang sudah masuk Zoom untuk bisa segera absensi maksimal pukul 16.00.
Oke, nah ini seperti halnya data independen, kita input di dalam proses uji KAI. Yang pertama kita buat dulu di dalam yang pertama ini adalah hasil penelitian, ketik aja hasil. Ini kita buat 0. Kita klik ketik hasil penelitian. Di sini ada dua kategori. Yang pertama adalah kategori tingkat kelompok tingkat dan yang kedua adalah kelompok status gizi. Oke, kita ketik di sini gizi. Kita buat di sini 0 status gizi. Dan jangan lupa kita rubah di mana status gizi di sini diklasifikasikan ada dua. Yang pertama adalah baik dan kurang. Oke, di sini kita ganti untuk value-nya. Kita buat 1 itu baik, 2 itu kurang. Oke, nah ada dua klasifikasi di dalam status gizi. Kita klik OK di sini. Terus di sini kita buat, nah ini ada tingkat IQ, kita klik di sini IQ. Desimalnya pun juga sama, kita buat 0, kita tulis di sini tingkat IQ. Oke, jangan lupa tingkat IQ di sini diganti 1 itu kurang dari 120, 2 itu sama dengan 120, 3 itu lebih besar dari 120. Oke, nah, seperti ini. Kita klik OK. Oke, kalau sudah kita masukkan, kita inputkan di sini di data view dengan masukkan angka-angka yang ada di dalam tabel berikut. Untuk total ini tidak perlu diinput nanti. Ingat, untuk total tidak perlu diinput, berarti kita ketik aja di sini. 210, 210. Terus di sini lagi bawahnya 50. Oke, di sini 210, di sini 50. Oke. 210 ini dengan status gizi baik, berarti di sini saya tulis angka 1. Baik. Sedangkan 50 itu status gizinya kurang. Oke, saya ketik di sini angka 2 kurang. Oke. Setelah itu IQ-nya bisa dilihat 210 itu punyanya kurang dari 120, berarti saya ketik 1 kurang dari 120 dan 50 juga sama kurang dari 120. Saya ketik lagi 1. Seperti ini. Berikutnya bawahnya 50 kita klik di sini 340 sama 35. 340 sama 35. Oke. Setelah itu di sini kita ketik status gizinya 340 itu baik, itu berarti angka 1. 35 ini punyanya kurang. Oke, berarti kita klik di sini 2.
Sedangkan untuk IQ-nya itu sama dengan 120, berarti poinnya 2. Oke. Setelah itu 150 kita ketik di sini 150 sama 15. Oke. 150 itu status gizinya baik. 150 itu 1. 15 itu status gizinya kurang. Di sini 15 itu status gizinya kurang, kita ketik di sini angka 2. Dan di mana 150 dan 15 itu berada di skor atau di IQ di atas 120, berarti poinnya 3. Oke, nah. Sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan? Belum, Bapak. Oke, kalau belum silakan klik data, klik lagi webcast, data, webcast, masukkan nilai hasil ke dalam frekuensi variabel seperti ini. Oke, ya, seperti ini. Tujuannya apa? Supaya nilai yang ada di dalam skor hasil 210, 50, 30, 35 itu terhitung sebagai suatu frekuensi, suatu jumlah, bukan menunjukkan suatu nilai. 210 itu bukan suatu skor, tapi 210 itu menunjukkan suatu jumlah anak yang mengalami gizi baik dengan IQ kurang dari 120. Dan 50 itu punya arti status gizinya kurang, tapi dia punya skor. Maaf, ini ada kesalahan ini ya. Ini seharusnya 2. 1 ini. Oke, nah. 50 itu IQ-nya kurang dari 120. Oke. Kita klik OK, kita sudah pindah ke sini, kita klik OK. Akan muncul seperti ini yang ada di dalam output. Weight by hasil, artinya hasil itu sudah membentuk suatu bobot, suatu jumlah, suatu frekuensi. Nah itu kita lanjut di analyze. Kita klik deskriptif, kita klik cross tab. Nah kita masukkan di sini status gizi. Status gizi itu yang sebelah sini, itu kita masukkan ke dalam baris. Tingkat IQ yang ada di ini, tingkat IQ yang ada di atas ini kita masukkan di kolom. Oke, sudah. Kita klik statistik. Kita klik chi-square. Kita continue. Kita klik OK. Muncul suatu tabel yang seperti ini. Bisa dilihat tabelnya. Sama persis dengan apa yang ada di dalam hasil, di dalam tabel soal. Nah, ini bisa dilihat. Sama persis. Dan ini, tabel ini bisa dilihat untuk nilai person chi-square-nya 0,000. Artinya ketika kita punya kasus seperti ini, kita bisa definisikan terlebih dahulu untuk H0-nya. Berarti H0-nya adalah tidak ada hubungan antara status gizi anak terhadap tingkat IQ anak. Dan H1-nya tidak ada hubungan antara status gizi anak terhadap tingkat IQ anak. Nah, ini. Oke, dari sini diperoleh nilai H0-nya berapa? Nilai H0-nya adalah 0,000, di mana 0,000 itu lebih kecil daripada nilai alfa. Secara otomatis jika lebih kecil daripada nilai alfa, maka H0-nya ditolak. Karena H0 ditolak, maka kesimpulannya berarti
terdapat hubungan antara status gizi terhadap tingkat IQ anak. Nah, ini adalah bagaimana cara kita melakukan uji yang namanya uji chi-square yang biasa dilakukan untuk melihat adanya hubungan dari suatu data yang berbentuk nominal. Nah, ini. Kalau datanya berbentuk nominal seperti ini, kita bisa melakukan yang namanya uji chi-square. Oke. Ada pertanyaan? Lanjut ke Fisher Exact. Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Berarti apabila nilainya itu di bawah 0,05 itu dia artinya itu ada perbedaan ya, ada hubungan ya Pak ya? Oke, nah ini. Ini keterangannya nilainya 0,000. Kita kemarin pada minggu kemarin kita bahas, kita selalu bandingkan dengan nilai alfa. Nilai alfanya berapa? Nilai alfanya adalah 0,05. Sehingga karena dia lebih kecil maka hipotesisnya ditolak. Konsekuensinya apa? Berarti terdapat hubungan. Artinya kita harus definisikan terlebih dahulu untuk H0 sama H1. H0-nya tadi kita definisikan tidak ada hubungan yang signifikan antara status gizi anak dengan tingkat IQ anak. Untuk H1-nya kita definisikan terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi anak dengan tingkat IQ anak. Dari situ kita peroleh bahwa ternyata H0-nya ditolak, sehingga kesimpulannya berarti terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi anak dengan tingkat IQ anak. Sehingga kalian bisa buat suatu patokan ketika nilai signya kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. Kalau nilai signya di atas alfa, maka H0-nya diterima. Oke, seperti itu. Oke, bisa difahami? Bisa Bapak. Oke, kita lanjut ke Fisher Exact. Nah, ini bedanya apa sih Fisher Exact dengan chi-square? Pada prinsipnya Fisher Exact itu sama dengan uji chi. Coba yang membedakan di dalam proses penginputan datanya yang digunakan, data yang dipakai terhitung jumlah yang kecil dibandingkan data yang ada di dalam uji chi-square. Karena sebetulnya prosesnya sama persis. Nih, nanti kita bisa lihat. Ini contohnya, Fisher Exact merupakan uji yang digunakan untuk melakukan analisa dari dua sampel independen sama dengan tadi, yang jumlahnya relatif lebih kecil dari KE dengan skala data nominal, sama-sama data nominal. Cuma yang membedakan hanya datanya dia lebih kecil daripada data KE. Oke. Contohnya seperti ini. Nih, kita coba buat baru, Ctrl N. Kita ingin melihat apakah ada hubungan antara hasil ujian yang diperoleh oleh seorang siswa terhadap keikutsertaan les privat. Nah, ini apakah ada hubungan antara anak yang lulus ujian dari hasil les privat yang diikuti. Nah, ini dengan jumlah sampel yang digunakan hanya 15. Tadi KAI itu jumlahnya lebih dari 50. Jika tadi 800 yang kita pakai. Oke, kita masukkan inputnya, kita input dulu. Kita klik variable view, kita klik sama. Di sini kita klik hasil. Di sini hasil penelitian. Oke. Di sini kita klik hasil kita klik ujian. Ini hasil ujian. Oke.
Oke, ya. Karena hasil ujiannya di sini ada pilihan lulus sama tidak. Jangan lupa di sini ditulis satu itu lulus, dua itu tidak. Oke, nah ada lulus dan ada tidak. Oke, berikutnya ada lagi les. Oke, di sini les. Di sini les privat. Oke, di sini kita bagi satu itu yes, ya. Dua itu tidak. Oke, nah sudah kita definisikan. Les pun juga ada ya dan ada tidak. Ada hasil penelitian, ada hasil ujian, ada les privat yang diikuti. Kalau sudah kita masukkan di sini di kolom hasil, di sini ada angka 5 dan angka 2. Oke, kita input di sini 5, di sini 2. Oke. 5 itu menunjukkan apa? 5 itu hasil ujiannya lulus. Lulus tadi angka 1. Oke, kita ketik di angka 1. Lesnya apa 5? 5 itu lesnya iya. Oke, kita ketik di sini angka 1 juga. Oke. Berikutnya 2. 2 itu hasil ujiannya apa? Hasil ujiannya tidak lulus. Oke, berarti kita di sini kita klik di sini 2. Dengan lesnya apa? Lesnya yes, berarti angka 1. Oke. Setelah itu angka 1 dan angka 7. 1 itu hasil ujiannya lulus. Oke, di sini angka 1. Angka 7 itu menunjukkan tidak lulus. Maaf, 1. Dan di sini 2. Di sini 1 dan 7 sama-sama menunjukkan tidak ikut les privat. Berarti angka 2 semua. Nah, seperti ini. Jangan lupa, karena ini adalah uji KAI, berarti karena 5, 2, 1, 7 ini adalah jumlah, bukan skor. Kita klik di sini data. Bad case. Kita pindah di sini. Kita klik OK. Oke, nah seperti ini. Muncul. Kalau sudah, kita klik analis lagi. Deskriptif. Cross tab. Kita masukkan di sini hasil ujian. Hasil ujian itu di sebelah sini. Ini baris. Dan yang atas itu kolom. Hasil ujian itu baris. Les privat kolom. Statistiknya sama. Kita uji pakai chi-square. Meskipun kita menggunakan Fisher Exact, tapi yang kita centang pun sama. Fisher chi-square. Kita klik OK. Nanti akan muncul di sini. Kita tunggu. Oke, nah seperti ini. Muncul output yang ada di dalam Fisher Exact Test. Nah, ini. Yang membedakan dengan tadi. Tadi tidak ada, Anda bisa lihat di dalam punyanya chi-square tadi. Nah, ini. Tidak ada tulisan Fisher Exact. Meskipun langkahnya sama, tapi di dalam tabel ini muncul Fisher Exact Test dengan nilai skor sigma-nya 0,041.
0,041 itu lebih kecil daripada alfa, maka kesimpulannya sama, berarti terdapat hubungan antara hasil ujian yang diperoleh terhadap les privat yang diikuti. Oke, nah ini. Kenapa? Karena H0-nya ditolak. 0,041 dia lebih kecil daripada nilai alfa, maka H0-nya ditolak. Simpulnya terdapat proporsi yang signifikan, terdapat hubungan yang signifikan antara mahasiswa yang ikut les terhadap kelulusan dari mahasiswa tersebut. Oke, oke. Nah, ini adalah materi untuk asosiasi, untuk uji asosiasi. Pada prinsipnya di dalam uji asosiasi atau mencari hubungan di sini digunakan untuk data yang berbentuk nominal, di mana data tersebut sudah terklasifikasi dalam suatu tabel korespondensi. Nah, ini yang perlu dicatat. Uji chi-square itu digunakan untuk data yang berbentuk nominal yang sudah terbentuk dalam tabel korespondensi. Anda buat menjadi tabel korespondensi terlebih dahulu sehingga kalian bisa melakukan uji chi-square. Yang membedakan uji chi-square hanya pada jumlah data yang digunakan. Kalau jumlah datanya besar, dia akan menggunakan uji chi-square, tapi kalau datanya kecil, ya makanya Fisher exact test. Oke, dari sini mungkin ada yang perlu tanyakan sebelum saya lanjut ke korelasi. Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Berarti untuk jumlah sampelnya itu kalau uji Chi lebih dari 50, kalau kurang dari 50 pakai Fisher exact gitu, Pak. Oke, iya. Nanti pada prinsipnya Fisher exact atau uji Chi itu akan terlihat dari hasil output yang diperoleh. Kalau datanya kecil, dia nanti akan muncul Fisher exact. Jika datanya besar, Fisher exact itu tidak akan muncul, dan yang kita lihat cukup nilai yang ada di uji chi-square. Oke, seperti itu. Berarti langsung dilihat dari outputnya gitu saja nggih, Pak? Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Karena memang caranya sama di dalam Fisher exact maupun uji chi. Oke, sudah? Ada lagi yang mau tanyakan? Di dalam proses pembahasan, di dalam analisanya pun juga sama. Yang dilihat adalah nilai signya. Jika lebih besar, berarti H0-nya diterima. Jika lebih kecil, berarti H0-nya ditolak. Oke. Oke, kita lanjut ke korelasi. Korelasi di sini ada dua, ada person dan ada Spearman. Sama halnya ketika di dalam proses yang ada di dalam uji bivariat maupun multivariat, ada parametrik dan ada non parametrik. Di dalam korelasi sendiri ada uji parametrik dan ada uji non parametrik. Sama-sama juga mencari hubungan, cuma data yang dipakai adalah data kuantitatif. Nah, ini yang perlu dicatat. Kalau uji chi tadi itu adalah data kategorik dalam bentuk data nominal yang terbentuk dari suatu tabel korespondensi, sedangkan untuk korelasi ini merupakan, nah ini. Oke, kita lihat penjelasannya terlebih dahulu. Oke, secara bahasa korelasi adalah hubungan, secara matematis korelasi merupakan salah satu teknik analis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Nah ini yang perlu dicatat. Datanya data kuantitatif. Kalau tadi uji chi, datanya data kuali yang berbentuk data nominal. Oke, hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena suatu kebetulan saja. Oke. Di dalam korelasi ada dua, ada korelasi positif dan ada korelasi negatif. Artinya semakin
semakin ditambah hasilnya akan semakin besar. Nah, itu namanya korelasi positif. Contohnya seperti ini. Semakin tua usia siswa SD, maka tinggi badannya pun akan semakin tinggi. Kita bahasnya SD ya. Kalau mungkin SMP, SMA tidak begitu berpengaruh. Tapi kalau SD semakin besar usianya, maka tinggi badannya akan semakin naik. Artinya semakin besar apa yang kita lakukan, hasilnya pun juga akan semakin besar. Atau misalkan kita mau membandingkan apakah ada hubungan antara uang saku dengan IPK. Apakah ada hubungan ketika uang sakunya semakin besar, IPK-nya akan semakin besar. Nah, itu namanya korelasi positif. Atau kebalikannya, semakin besar uang sakunya maka IPK-nya semakin kecil. Oke, itu berarti korelasinya negatif. Berkebalikan. Artinya kalau kita bikin suatu garis, positif itu akan punya garis naik seperti ini, kalau negatif akan punya garis turun. Oke. Di dalam korelasi kita mengenal ada yang namanya koefisien korelasi. Di situ menunjukkan kekuatan hubungan. Sehingga kalau uji kait tadi hanya melihat ada atau tidaknya pengaruh atau hubungan, tapi kalau uji uji korelasi ini, uji Spearman atau Pearson, di situ akan melihat seberapa besar hubungan yang dihasilkan, positif ataukah negatif, dan kuat ataukah lemah. Kuat ataukah lemah diperoleh dari mana? Dari nilai koefisien korelasi. Oke, nah di sini. Koefisien korelasi merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Kekuatan hubungan dua variabel yang dimaksud adalah apakah hubungan tersebut kuat, lemah, atau tidak. Kuat itu jika hasilnya dekat dengan angka 1 atau min 1. Tidak ada hubungan jika R-nya itu sama dengan 0. Nah, ini. 1 itu berarti menunjukkan hubungan kuat yang positif, semakin dekat dengan min 1 itu menunjukkan kuat tapi berbentuk negatif. Oke. Contohnya, nah ini gambarnya. Misalkan ini adalah suatu gambar, suatu data, di mana data itu menunjukkan suatu titik-titik dengan nilai hasil R sama dengan 1. Berarti kalau kita buat suatu garis itu akan sempurna seperti ini. Apakah mungkin hasilnya sempurna ketika kita melakukan penelitian yang ada di lapangan? Kelihatannya sulit untuk memperoleh nilai R sama dengan 1. Tapi untuk R sama dengan mendekati 1 itu pun sangat bisa. Seperti halnya yang ada di bawahnya. Ketika titik-titik itu sangat dekat atau segaris dengan apa yang ada, dia akan semakin dekat dengan angka 1. Tapi kalau titik itu semakin menyebar seperti ini, dengan nilai R sama dengan 0,3, berarti dia menunjukkan suatu hubungan yang lemah. Dia positif tapi lemah. Berbeda dengan ketika R-nya 0,8 atau 0,9. Nilai R dekat dengan 1, dia menunjukkan suatu korelasi yang kuat. Dan kebalikannya, jika dia negatif, dia kuat tapi dia negatif. Nah, seperti ini, min 0,8. Negatif itu menunjukkan tanda berkorelasi negatif. 0 berarti seperti ini, bisa dilihat tidak bisa menunjukkan apakah dia naik, apakah dia turun. Sehingga tidak menunjukkan adanya korelasi. Sehingga terbentuk nilai R sama dengan 0. Oke, kita lihat contohnya. Oke, di dalam korelasi kita mengenal ada dua, korelasi Pearson sama korelasi Spearman. Bedanya apa? Kalau Pearson itu untuk data yang berbentuk parametrik. Nah, ini yang perlu dicatat. Datanya berbentuk parametrik. Kalau data berbentuk parametrik berarti kalian harus menggunakan Pearson.
Syaratnya parametrik apa, Pak? Datanya numerik. Datanya berdistribusi normal. Nah, oke, berarti itu namanya korelasi personal. Contohnya, contohnya nih di sini. Kita ingin melihat apakah ada hubungan antara usia dengan tekanan sistolik misalkan. Atau misalkan kita ingin melihat apakah ada hubungan antara berat badan dengan tekanan sistolik. Nah, ini kita inputkan dulu. Cara inputannya bagaimana? Nah, ini sama dengan kita input di dalam proses data yang kalau tadi kita input menggunakan sistem data yang tidak berpasangan, kalau ini kita input dengan menggunakan data berpasangan. Kita langsung ketik aja di sini usia dan tipe numerik sama desimalnya kita buat 0. Dan di sini usia. Dan ada berat. Oke. Di sini berat. Dan ada sistolik. Oke. Oke, nah di sini. Ada usia, ada berat, dan ada sistolik. Oke. Dari sini kita sudah mendefinisikan ada 3 variabel yang ingin kita teliti. Kita inputkan di sini data. Usianya berapa aja? Kita ketik di sini 34, 43, 49, 58, 64, 73, sama 78. Oke, nah di sini. Untuk beratnya kita ketik di sini 45. Di sini 44, 56, 57, 65, 63, sama 55. Oke. Dan terakhir sistolik ada 108, 129, 126, 149, 168, 161, 174. Oke ya, ini. Ada 3 data, ada usia, ada berat, dan ada sistolik. Kita ingin melihat hubungan, apakah ada hubungan antara usia dengan sistolik. Berarti kalau kita ingin melihat apakah ada hubungan antara usia dengan sistolik, berarti kita definisikan dulu H0-nya, jangan lupa. H0-nya tidak ada hubungan antara usia dengan sistolik. H1-nya tidak terdapat hubungan antara usia dengan sistolik. Atau mau melihat hubungan antara berat dengan sistolik. Oke, berarti kita definisikan juga untuk berat tidak terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan dengan sistolik. Dan yang kedua, H1-nya terdapat hubungan antara berat badan dengan sistolik. Nah, ini. Kita ingin melihat di situ, kita klik analyze, di sini analyze korelasi bivariat. Oke. Nah, kita lihat di sini usia dengan sistolik. Nah, ini kita lihat di sini usia dengan sistolik. Kita klik OK. Di sini muncul outputnya. Nah, dengan nilai
0,956. 0,956 itu menunjukkan nilai dari R, koefisien korelasi. Berarti dia berkorelasi positif, kuat. Kenapa? Karena dekat dengan angka 1. Nilai signya berapa? Nilai signya 0,001. 0,001 itu lebih kecil daripada nilai alfa. Karena dia lebih kecil daripada nilai alfa, maka H0-nya ditolak. Kesimpulannya berarti terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan sistolik. Nah, ini, oke. Ini untuk usia. Sekarang kita coba cek lagi. Kita ingin melihat kalau berat badan ada enggak hubungan antara berat badan dengan, kita klik lagi korelasi bivariat. Usianya kita ganti berat. Oke, seperti ini. Kita klik OK. Oke, nah di sini. Nilai alfanya, nilai signya 0,052. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Kesimpulannya? H0-nya diterima. Jadinya bagaimana? Tidak terdapat hubungan signifikan antara sistolik dan berat. Oke ya. Oke. Dari sini bisa terlihat bahwa tidak ada hubungan antara berat badan dengan sistolik atau sistolik dengan berat badan yang signifikan. Artinya ketika berat badannya naik, belum tentu dia tekanan darahnya pun juga akan naik. Dan kebalikannya. Artinya di sini menunjukkan bahwa nilai signya dia lebih besar daripada nilai alfa. Sehingga kesimpulannya adalah H0-nya diterima. Kesimpulannya tidak terdapat tidak terdapat hubungan antara tekanan darah sistolik dengan berat badan. Oke, ya, itu adalah uji menggunakan person. Di mana data yang kita punya adalah data yang berbentuk numerik. Sekarang berikutnya. Oke, sebelum lanjut ke uji Spearman, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Kan membuat kesimpulannya itu dilihat dari nilai signya. Berarti untuk persen korelasinya itu digunakan untuk apa, Pak? Oke, persen korelasi digunakan untuk melihat seberapa kuat. Tapi kalau kasusnya misalkan tadi punyanya berat sama sistolik tadi ya. Tadi kan, oke, karena dia tidak ada hubungan maka persen korelasinya udah tidak kepakai. Beda dengan yang atasnya tadi. Nah, di sini. Karena terdapat hubungan yang signifikan, maka kita bisa mengatakan hubungan itu bernilai 0,956. Berarti sangat kuat. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini, makanya di sini saya tulis. Personnya 0,956 sehingga terdapat korelasi positif yang kuat karena mendekati angka 1. Sehingga di sini ada hubungan yang sangat kuat antara usia dengan tekanan darah sistolik. Korelasinya positif dan kuat. Untuk nilai signya, untuk melihat ada atau tidaknya hubungan. Oke ya. Oke, kita lanjut. Untuk materi terakhir, ada Spearman. Nah, ini adalah non-parametriknya. Non-parametriknya tadi person. Cuma yang bedakan apa? Nah ini. Korelasi Spearman, dia menghitung korelasi dengan menghitung ranking data terlebih dahulu. Artinya korelasi dihitung berdasarkan order data. Ketika peneliti berhadapan dengan data kategorik, nah, data kategorik seperti kategori pekerjaan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya, maka korelasi rank Spearman cocok digunakan.
Atau korelasi range Spearman pun juga bisa digunakan untuk data numerik yang tidak parametrik atau non parametrik. Artinya contoh yang kita punya ini kan data numerik ya. Sebelum kita pakai person, kita sebetulnya harus melakukan pengujian ini dulu menggunakan uji normalitas. Karena syarat uji person adalah adalah parametrik. Berarti kita harus melakukan pengujian dulu bahwa ini adalah data yang berdistribusi normal. Kalau oke, berarti kita pakainya person. Tapi kalau misalkan tidak berdistribusi normal, berarti kita larinya ke Spearman seperti ini. Oke, nah, kita klik Spearman. Caranya sama sebetulnya. Kita klik analyze, korelasi, bivariat. Nah, di sini kalian lihat. Di sini ada person dan ada Spearman. Nah, di sini. Oke, kita kembalikan. Kita ingin melihat usia dengan sistolik dengan menggunakan Spearman. Ini aja diklik. Yang bedakan tadi person, kita sekarang Spearman. Kita klik OK. Hasilnya bisa dilihat. Nah, ini. Hasilnya mirip dengan menggunakan person dengan nilai koefisien korelasinya 0,929. Dengan nilai signya 0,003 sama. Nilainya signya kurang dari alfa dan nilai koefisien korelasinya sangat dekat dengan angka 1. Tadi 0,93, sekarang 0,929. Mirip hasilnya. Yang bedakan kalau asumsi data ini tidak berdistribusi normal. Kalau data ini berdistribusi normal, maka kita pakainya person. Atau kita menggunakan data klasifikasi. Misalkan kita golongkan data numeriknya misalkan. Jadi mana contohnya? Pak, kita klasifikasikan misalkan untuk tekanan sistoliknya. Untuk yang di bawah 120 itu kita menganggapnya, nah ini misalkan di sini kita klasifikasikan untuk sistoliknya. Misalkan kita tulis di sini rendah, 1 itu rendah. Rendah itu kita tulis rendah. Untuk yang tekanannya kurang dari 120 misalkan. Terus kita ketik di sini klasifikasikan normal untuk yang sistoliknya antara 120 sampai 140 misalkan. Terus ada lagi 3. Ini labelnya kita buat tinggi. Jika sistoliknya dia lebih besar dari 140. Oke, ya. Kita klasifikasikan seperti ini. Oke, kita masukkan ke data ini sistoliknya. Oke, kita rubah di sini. Oke, nah, di sini 108 ya. 108 berarti kita ganti dengan angka 1 di sini. Oke. Terus 129 berarti itu di situ 2. 126 juga 2. 149 itu berarti tinggi ya. Kita tes 3. 183, 3, di sini 3. Oke. Nah, kalau data yang kita masukkan di dalam input data itu berbentuk kategorik seperti ini, maka kita tidak bisa menggunakan person, tapi kita menggunakan Spearman. Sama misalkan beratnya, misalkan usia. Nah, ini kita golongkan muda dengan
tua misalkan. Oke, untuk usianya kita kategorikan juga. Oke, yang kita kategorikan usia muda. Usia muda itu misalkan under 50 misalkan. Atau misalkan remaja. Satu kita buat muda. Itu misalkan kurang dari 50. Oke, kita definisikan tua. Lebih dari 50. Oke, ya. Misalkan ini kalian misalkan punya data seperti ini, mengklasifikasikan, bukan berbentuk angka seperti ini, tapi sudah diklasifikasikan, maka tidak bisa. Oke, ini ya. Berarti ini muda dari angka 1, ini juga muda, ini juga muda, ini tua, 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 tua. Kayak ini. Misalkan datanya berbentuk seperti ini, datanya bentuk kategori, maka jangan gunakan Sperman, tapi gunakan person. Kita klik analyze, descript, korelasi, bivariat. Nah ini, misalkan Sperman, kita klik OK. Nah, seperti ini. Oh, ternyata dengan klasifikasi tua muda itu pun juga masih ada hubungan dengan nilai 0,966 berkorelasi sangat kuat dengan nilai signya 0,00. Dia menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan tekanan darah sistolik, di mana tadi saya klasifikasikan dengan sistolik itu ada rendah, normal, dan tinggi, sedangkan untuk usia ada muda dan tua. Oke, sehingga ketika kita melakukan penelitian di sini, kita bisa membahas seberapa kuat hubungan tersebut, apakah positif, apakah dia negatif. Tidak hanya adanya hubungan atau tidak adanya hubungan seperti itu. Oke, untuk materi kita pada sore hari ini seperti ini aja, sehingga pada prinsipnya untuk materi asosiasi dan korelasi itu sama-sama mencari hubungan dari dua variabel. Yang membedakan kalau asosiasi tadi uji KAI itu adalah datanya berbentuk nominal yang terbentuk dari suatu tabel korespondensi. Sedangkan untuk korelasi terbentuk dari data kuantitatif yang berdistribusi normal, itu berarti menggunakan person. Sedangkan data kuantitatif yang tidak berdistribusi normal, itu berarti menggunakan rank Sperman. Atau data yang berbentuk kategorik yang seperti tadi kita punya contohnya seperti ini, berarti kita tidak perlu melakukan uji normalitas karena datanya sudah kategorik, berarti langsung kita melakukan uji rank Sperman. Oke, seperti itu aja untuk materi kita pada sore hari ini. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Sebagai informasi untuk minggu depan kita tidak ada perkuliahan. Untuk perkuliahan saya ganti dengan penugasan. Sehingga anggap aja perkuliahan minggu depan saya ganti dengan tugas. Tugasnya saya bagikan mulai hari ini, berarti nanti ketemu lagi kita kuliah offline di tahun 2026. Kita libur 1 tahun. Sehingga di akhir tahun kita tidak ada perkuliahan, kita ketemu lagi di awal tahun 2026 dengan kuliah offline kembali sebelum UAS. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke tugasnya? Oke, tidak ada. Tugasnya masih sama, masih berkelompok. Saya minta kalian mencari jurnal atau artikel
ilmiah di bidang farmasi dengan Sinta maksimal 4 dengan Sinta maksimal 4, berarti Sinta 1, 2, 3, atau 4, atau kalian boleh menggunakan skripsi asalkan berasal dari kampus negeri. Oke, kalau sudah dapat jurnalnya atau skripsinya mau diapakan, saya minta cari jurnal atau skripsi tentang farmasi yang ada analisa statistikanya. Contohnya ada uji ANOVA-nya, contohnya ada uji uji chi-square-nya, atau ada uji Rank-Spearman, atau ada uji Wilcoxon, seperti yang kita bahas pada minggu kemarin. Silahkan cari yang ada analisa statistikanya. Setelah dicari mau diapakan? Nanti dibuat, oke, entar. Saya minta kalian untuk membahas jurnal tersebut di dalam proses yang ada di dalam mata kuliah metodologi penelitian dan statistik. Mulai dari satu, misalkan populasinya apa. Terus setelah populasinya apa, Anda sebutkan sampelnya apa. Setelah tahu sampelnya, Anda bahas teknik sampling yang digunakan. Oke, nah modelnya seperti ini. Saya minta kalian cari jurnal. Ini bukan individu ya, ini kelompok karena ini tugasnya kelompok. Silakan kalian cari jurnal. Anda bahas populasinya apa, sampelnya apa, teknik samplingnya apa. Setelah itu Anda bisa menentukan penentuan jumlah samplingnya dalam jurnal tersebut. Dan jenis data yang dipakai apa, apakah data primer ataukah data sekunder, dan cara memperolehnya apakah dengan menggunakan kuesioner ataukah menggunakan laboratorium. Silakan
Dengan skala pengukuran ada nominal dan ada ordinal seperti ini. Setelah itu contoh datanya, nah ini di dalam apa namanya ini di dalam artikel itu kan ada contoh data ya. Contoh data yang dipakai. Kalian tidak perlu mengarang. Kalau misalkan ada datanya, makanya kalau misalkan ada skripsi kan Anda bisa ambil datanya. Kalau misalkan Pak datanya ada 88 seperti ini, apakah semuanya dipakai? Tidak perlu dipakai semuanya, cuma tulis aja 10 datanya aja. 10 datanya aja yang kamu tulis. Tidak perlu 88, misalkan ada. Kalau misalkan hanya 15 ya udah 15 kamu tulis semuanya enggak apa-apa. Tapi kalau sampai puluhan cukup ditulis 10 sampai 15 saja cukup. Kalau sudah, nah, di sini ada definisi operasionalnya, ada pendefinisian mulai dari variabel bebas, variabel terikat dan lain sebagainya. Di sini ada usia, ada nama kerja, ada jenis kelamin, ada tingkat pengetahuan dan ada informed consent. Nah, di sini. Dan di sini ada biasanya di dalam artikel atau jurnal ilmiah biasanya ada yang namanya analisa univariat dan ada analisa bivariat. Ini adalah analisa univariat. Oke, ini adalah analisa univariat. Silakan Anda tulis, Pak. Misalkan di deskripsi tidak ada analisa univariatnya. Apakah perlu dilakukan analisa univariat? Tidak perlu. Silakan kalian tulis sesuai dengan apa yang ada di dalam deskripsi tersebut. Tapi kalau misalkan di dalam skripsi ada analisa univariat, silakan Anda tulis. Dan silakan Anda mencoba untuk memahami apa yang ditulis oleh penulis. Silakan Anda pahami dengan apa yang ditulis oleh penulis. Sehingga maksud saya Anda bisa membayangkan bahwa kalian itu memang saat ini sedang mulai mengerjakan skripsi. Supaya nanti waktu kalian mengerjakan skripsi, kalian sudah punya bayangan. Dan saya berharap pun juga sama, saya sering bilang bahwa jurnal-jurnal yang kalian pakai itu saya berharap adalah memang jurnal yang Anda pilih. Anda sesuai dengan bidang kalian. Ketika kalian nanti mau skripsi pun juga nanti modelnya jauh seperti ini. Jangan sampai Anda fokusnya di komunitas, ternyata kalian larinya di klinis. Atau di yang lain. Artinya kalau Anda fokusnya di komunitas, oke, silakan ambil jurnal yang komunitas. Atau di klinis silakan ambil yang ada di klinis atau dan lain sebagainya. Misalkan di penelitian biokim misalkan. Atau apa terkait apa yang jelas yang ada analisa statistikanya. Terkadang itu analisa statistikanya hanya univariat aja. Saya tidak perkenankan, saya tidak boleh yang mengambil artikel atau skripsi yang hanya analisanya univariat, hanya membahas terkait dengan deskriptif. Ini saya tidak perkenankan itu. Berarti harus yang ada analisa bivariatnya. Analisa bivariat itu apa aja? Ya bisa independen, bisa Wilcoxon, bisa Mann-Whitney, bisa uji ANOVA, bisa uji Ring-Sperman. Ada 3 minggu terakhir yang kita lakukan. Pada prinsipnya saya minta kalian untuk mencoba. Kalau sudah, kalian coba dengan menggunakan SPSS. Seperti ini. Misalkan ini adalah uji apa? KAI. Silakan Anda coba, Anda lakukan uji KAI. Kalau misalkan Pak datanya tidak ada, silakan Anda buat ya semirip mungkin dengan penelitian yang dilakukan.
Oke. Kalau misalkan datanya misalkan pretest dan post-test, ya sudah silakan nanti kalian gunakan uji pretest dan post-test. Kalau misalkan ujinya ANOVA bagaimana? Ya silakan Anda lakukan uji ANOVA, itu aja. Sesuai dengan uji yang dipakai. Kalau misalkan ujinya ingin melihat pakai rank Spearman, ya udah silakan nanti lakukan uji rank Spearman. Sehingga pada prinsipnya saya minta kalian untuk bisa memahami artikel atau skripsi yang sudah dilakukan oleh penulis dengan kalian bisa mencoba secara langsung. Entah itu kalian pakai data sendiri ataukah menggunakan data yang sudah ada di dalam skripsi atau artikel tersebut. Oke, itu. Dan tugasnya nanti dikumpulkan di awal tahun. Di awal tahun berarti tanggal 4 ya. Senin itu tanggal berapa? Senin di awal tahun Januari. Tanggal 5. Tanggal 5 dikumpulkan di maksimal hari Senin tanggal 5 Januari. Masih ada waktu 2 minggu untuk mengerjakan. Dan ini pun juga tugas kelompok, sehingga saya berharap ada diskusi. Seperti tugas-tugas sebelumnya yang mengerjakan bukan ini. Ini ada yang belum. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada berarti bisa kita akhiri ya untuk kuliah kita pada sore hari ini. Sehingga silakan kalian mulai mencoba mencari, mengerjakan, dan semoga apa yang kalian kerjakan itu memang sudah benar-benar sesuai dengan bidang kalian. Nanti di hari pertemuan setelah kita melakukan perkuliahan secara offline kita ada diskusi, karena nanti akan saya minta untuk melakukan presentasi di tiap kelompok pada perkuliahan di awal tahun tersebut. Sehingga tugas tidak hanya dikumpulkan tapi perlu dipresentasikan dan perlu dibahas dan perlu didiskusikan. Oke, sampai sekian untuk kuliah kita pada sore hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.